Dalam perjalanan hidup, kita sering berjalan sambil menunggu sesuatu. Kesembuhan, jawaban, pintu baru, atau sekadar sedikit ketenangan di tengah hari yang melelahkan. Advent mengingatkan kita tentang satu hal. Terang sedang datang, dan tugas kita adalah menjaga jiwa tetap tenang sampai saat itu tiba. Filosofi Stoik sering berkata hal yang sama. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Dan dalam kitab suci, Mazmur 46 ayat 10 menggemakan pesan serupa. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di antara dua dunia ini, iman dan kebijaksanaan kuno, kita belajar bahwa ketenangan bukan hadiah yang jatuh dari langit. Ketenangan adalah latihan, dan Advent adalah musim untuk melatihnya. Hari ini, kita akan belajar 3 poin pertama tentang bagaimana terang dan ketenangan bisa tinggal bersama di hati kita. Menerima bahwa penantian adalah bagian dari hidup. Dalam hidup modern, kita benci menunggu. Antrean panjang bikin kesal, notifikasi yang terlambat bikin gelisah, dan rencana yang tak kunjung terwujud bikin kita lelah. Tapi, Seneca berkata, apapun yang ditunggu dengan sabar akan lebih cepat terasa datangnya. Bukan karena waktunya dipercepat, tetapi karena hati kita tidak lagi dikuasai oleh keresahan. Saat Advent, kita belajar bahwa penantian bukan hambatan. Itu ruang untuk diproses. Seperti ketika seseorang menunggu hasil wawancara kerja. Tubuhnya diam, tapi pikirannya gelisah. Ketika akhirnya ia berkata pada dirinya, "Aku sudah melakukan yang terbaik." Tiba-tiba, dadanya lebih ringan. Itulah awal ketenangan. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Stoik mengajarkan, beberapa hal ada di dalam kendali kita, beberapa tidak. Dan Injil Matius 6 ayat 34 berkata hal serupa. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Dalam penantian Advent, kita belajar memegang yang bisa kita ubah. Sikap kita, respons kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menjaga hati. Contoh nyata, seorang ibu menunggu hasil pemeriksaan kesehatan anaknya. Ia tak bisa mempercepat prosesnya, tapi ia bisa memilih untuk berdoa, merawat anaknya, dan menjaga pikirannya tetap kuat. Itu bukan pasrah. Itu pengendalian diri. Menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil. Ketenangan tak harus ditemukan dalam momen megah. Ia sering muncul dalam hal sederhana. Tarikan nafas yang dalam, lampu kamar yang temaram, suara hujan, atau tawa anak kecil. Marcus Aurelius menulis, perhatikan keindahan kecil setiap hari. Advent pun mengajarkan hal senada. Lilin dinyalakan sedikit demi sedikit, tanpa terburu-buru, tanpa suara besar. Hanya cahaya kecil yang perlahan mengusir gelap. Seseorang yang pulang dari kerja lelah, penuh tekanan, lalu ia membuat teh hangat. Duduk beberapa menit tanpa ponsel. Dalam kesunyian itu, ia menemukan serpihan damai. Dan serpihan itu, bila dikumpulkan setiap hari, akan menjadi ketenangan yang utuh. Kalau 3 langkah awal ini terasa sederhana, memang begitu. Karena ketenangan bukan soal menemukan tempat baru, tetapi menemukan kembali diri sendiri. Jika kamu merasa segmen ini bermanfaat, boleh dukung dengan like agar lebih banyak orang bisa merasakan ketenangan dalam masa Advent.
melatih hati untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Hidup tidak selalu berjalan rapi. Ada hari ketika semuanya serba berantakan. Pekerjaan menumpuk, emosi memanas, rencana gagal, orang-orang mengecewakan. Seneca pernah berkata, ketenangan bukan ketika keadaan tenang, tetapi ketika kita tetap tenang di tengah keadaan. Advent mengajarkan pola yang sama. Terang datang bukan ketika dunia sudah rapi, tetapi justru ketika dunia masih berada dalam gelap. Contoh nyata, dalam keramaian jalan yang macet, seseorang memilih menarik napas panjang, menyalakan musik rohani, dan berkata di dalam hati, atau memilih untuk tidak ikut kacau. Sikap kecil itu hanya beberapa detik bisa mengubah seluruh perjalanan harinya. Belajar mengelola emosi, bukan membungkamnya. Stoik bukan tentang menahan emosi sampai mati rasa. Stoik tentang mengolah emosi hingga tidak menguasai hidup. Marcus Aurelius menulis, emosi muncul dari pikiran kita sendiri. Kitab Amsal juga mengingatkan, orang yang sabar lebih baik dari seorang pahlawan. Artinya, kita boleh sedih, takut, atau marah. Tetapi kita belajar mengemudikan, bukan didorong oleh perasaan itu. Saat seseorang menerima pesan yang menyakitkan, ia ingin langsung membalas dengan emosi. Tapi ia berhenti sejenak, menunda 5 menit, lalu menulis dengan kepala jernih. Keputusan kecil itu mencegah pertengkaran besar. Itulah latihan ketenangan. Menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang. Advent mengajarkan kita memandang orang lain seperti kita memandang diri sendiri. Sebagai manusia yang sedang menunggu terang, sedang belajar bertahan, sedang mencoba tetap tenang. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika Anda berhadapan dengan orang yang kasar, ingatlah bahwa ia sedang tertatih, seperti Anda ketika sedang lemah. Di tempat kerja, seseorang melihat rekan yang kelihatan ketus. Awalnya ia tersinggung, tapi kemudian ia sadar, mungkin dia sedang melewati sesuatu. Ia memilih tersenyum, bukan membalas dingin. Tiba-tiba suasana berubah. Kadang ketenangan kita bisa menjadi terang kecil bagi orang lain. Menjadikan keheningan sebagai ruang untuk mendengar. Di dunia yang bising, keheningan sering terlihat seperti kekosongan. Padahal, keheningan adalah ruang suci untuk mendengar. Mendengar hati sendiri, mendengar bisikan hikmat, dan mendengar Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 1 tertulis, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Seneca berkata, tidak ada tempat yang lebih tenang selain hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Seseorang memulai hari dengan duduk 3 menit tanpa gadget, tanpa musik, tanpa bicara. Awalnya canggung, tetapi lama-lama ia menyadari bahwa diam adalah cara tubuh dan jiwanya kembali menyatu. Dari keheningan kecil itu, ia menjadi lebih siap menghadapi hiruk-pikuk hari. Keheningan bukan pelarian, itu perawatan jiwa. Menata prioritas, mana yang sungguh penting? Stoik selalu bertanya, apa hal yang benar-benar penting? Yesus pun mengajarkan hal serupa kepada Marta dan Maria. Hanya satu yang perlu. Lukas 10 ayat 42. Advent adalah waktu menata ulang kehidupan. Mana yang harus dikejar, mana yang harus dilepas.
seorang pekerja keras menyadari ia terlalu sering pulang larut malam. Ia lalu mengatur ulang ritmenya, mematikan laptop lebih cepat, makan bersama keluarga, dan menyisihkan waktu untuk berdoa. Secara eksternal, tidak ada hal besar yang berubah. Namun secara internal, ia mulai merasakan damai yang selama ini hilang. Saat prioritas membaik, hati pun ikut tenang. Menyadari bahwa terang sering datang secara perlahan. Kita sering berharap jawaban langsung, mukjizat instan, perubahan cepat. Padahal terang jarang datang dengan suara gemuruh. Lebih sering ia muncul perlahan, dari titik kecil hingga menjadi cahaya penuh. Marcus Aurelius menulis, "Tidak ada yang besar tercipta sekaligus." Begitu juga dengan pertumbuhan iman. Begitu juga dengan kedewasaan jiwa. Begitu juga dengan ketenangan. Seseorang yang sedang dalam masa pemulihan dari luka batin, setiap hari ia merasa tidak ada kemajuan. Tapi ketika ia melihat ke belakang 3 bulan lalu, ia sadar, wah, aku sudah lebih kuat. Begitulah terang bekerja, pelan, stabil, dan setia. Jika kamu merasa poin-poin ini membantu kamu menemukan ketenangan di tengah penantian, kamu boleh mendukung channel ini dengan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten reflektif lain. Tenang saja, tanpa paksa, seperti terang yang datang pelan-pelan. Belajar melepaskan yang tidak lagi sejalan. Dalam hidup, ada hal-hal yang dulu cocok, tapi sekarang justru menguras energi. Hubungan yang tidak sehat, kebiasaan yang melemahkan, atau ambisi yang membuat kita lupa bernafas. Stoik mengajarkan letting go dengan sederhana. Jika itu bukan milikmu lagi, lepaskan tanpa marah. Kitab Pengkhotbah 3 juga berkata, ada waktu untuk memegang dan ada waktu untuk melepaskan. Seseorang memutuskan berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain di media sosial. Awalnya sulit, tapi lama-lama ia merasa lebih bebas. Terkadang, ketenangan bukan soal menambah hal baru, tetapi mengurangi beban yang tidak perlu. Menjadikan kebaikan sebagai bentuk cahaya yang kita bawa. Advent adalah tentang terang, dan terang itu tidak hanya ditunggu, tetapi juga dihadirkan. Marcus Aurelius menulis, jika bukan untuk berbuat baik, lalu untuk apa kita hidup bersama di dunia ini? Yesus mengajarkan, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Seseorang melihat tetangganya tampak murung. Ia tidak tahu apa masalahnya, tapi ia memutuskan menyapa dan menawarkan bantuan kecil. Bagi orang tersebut, sapaan kecil tersebut terasa seperti lilin yang menyala di kamar yang gelap. Kadang, terang Tuhan sampai ke seseorang melalui sikap kita. Menjaga hati, tetap terbuka untuk sukacita. Banyak orang ingin bahagia, tetapi hatinya tertutup. Pintu bahagia tak bisa dibuka dari luar, ia harus dibuka dari dalam. Stoik mengajarkan sukacita yang stabil, bukan yang bergantung pada keadaan. Kitab Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sukacita bukan berarti hidup tanpa badai. Sukacita berarti tetap menemukan alasan untuk bersyukur meski badai datang. Seseorang kelelahan setelah seharian bekerja, tapi ketika melihat anaknya datang memeluk, ia memilih tersenyum. Itulah sukacita sederhana yang tidak ditentukan oleh keadaan besar. Saat hati terbuka, terang lebih mudah masuk. Saat kita sampai di ujung perjalanan ini, mari kita duduk sejenak secara batin. Tarik nafas perlahan, lepaskan pelan-pelan. Biarkan seluruh kata-kata dan renungan dari 4 segmen sebelumnya turun seperti hujan kecil yang membasahi tanah hati kita. Advent bukan sekedar menanti tanggal tertentu. Advent adalah cara menanti.
Sebagian orang menunggu sambil gelisah. Sebagian menunggu sambil marah. Sebagian lagi menunggu sambil lelah. Namun kita memilih menunggu dengan jiwa yang tenang. Bukan karena hidup mudah, tetapi karena hati kita telah dilatih. Marcus Aurelius pernah merenung, kehidupan adalah apa yang dipikirkan oleh pikiranmu tentangnya. Artinya, keadaan mungkin sulit, tetapi pikiran yang jernih bisa membuat jalan terasa lebih lapang. Yesaya 40 ayat 31 menyambung pesan itu. Orang yang menanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Menanti bukan membuat kita habis. Menanti dengan hati yang benar justru menguatkan kita. Dan Seneca menutup dengan bijaksana. Tidak ada orang yang menjadi bijak secara kebetulan. Begitu juga dengan ketenangan. Ia tidak datang begitu saja. Ia dibangun perlahan, dalam keheningan, dalam refleksi, dalam doa, dalam sikap yang dirawat setiap hari. Bagaimana cahaya bertumbuh dalam diri kita? Bayangkan sebuah ruangan gelap. Kita menyalakan satu lilin kecil. Cahayanya tidak membuat ruangan terang benderang, tapi cahaya itu cukup untuk membuat kita tidak tersandung. Begitulah cara Tuhan bekerja. Begitulah cara kebijaksanaan Stoik bekerja. Mereka tidak mengubah dunia dalam satu malam. Mereka mengubah kita, sedikit demi sedikit. Dan ketika hati kita berubah, cara kita melihat dunia pun ikut berubah. Cahaya bertumbuh dalam diri kita ketika kita memilih sabar meski bisa marah, memilih diam meski bisa membalas, memilih mengerti meski mudah menghakimi, memilih percaya meski tidak tahu hasil akhirnya, memilih bergerak meski langkah kecil. Inilah latihan Advent, latihan melihat terang bahkan ketika gelap masih ada. Refleksi, apa yang sedang kamu nanti hari ini? Setiap orang menanti sesuatu. Mungkin kamu menanti jawaban doa. Mungkin kamu menanti kesembuhan. Mungkin kamu menanti perubahan di keluarga. Mungkin kamu menanti kejelasan dalam hidup yang terasa berantakan. Apapun itu, ambillah waktu sejenak untuk berkata dalam hati, Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Aku memilih menunggu dengan jiwa yang tenang. Dan seperti Stoik, kita menambahkan, aku tidak bisa mengontrol segalanya, tetapi aku bisa mengontrol responku. Gabungan dua sikap ini, iman dan kebijaksanaan, akan menciptakan ruang luas di dalam hati, tempat di mana ketenangan bisa tinggal tanpa dikejar-kejar kecemasan. Refleksi, menjadi orang yang membawa terang. Advent bukan hanya tentang menerima terang. Advent juga tentang menyebarkan terang itu. Ketika dunia penuh komentar tajam, kita memilih kata yang lembut. Ketika dunia terburu-buru, kita memilih berjalan dengan hati teratur. Ketika dunia gelap oleh berita buruk, kita menjadi orang yang tetap membawa harapan. Cahaya paling indah bukan yang paling besar, tetapi yang paling konsisten. Seperti lilin di jendela yang tetap menyala meski angin malam datang berkali-kali. Penutup. Ajakan untuk melanjutkan perjalanan. Jika kamu telah mendengarkan hingga akhir, itu artinya hatimu sedang mencari sesuatu, kedamaian, arah baru, atau sekedar tempat beristirahat sejenak. Aku ingin mengingatkan kamu,
terang itu tidak jauh. Terang itu selalu mendekat. Dan setiap kali kamu memilih ketenangan daripada kekacauan, kamu sedang membuka pintu lebar-lebar untuknya. Biarlah kalimat ini menjadi penutup kita. Terang sedang datang, dan aku memilih menyambutnya dengan jiwa yang tenang. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Kalau kamu ingin tetap mendengar konten-konten reflektif seperti ini, kamu boleh menekan tombol like dan subscribe, bukan karena keharusan, tetapi sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak orang bisa menemukan kedamaian dalam penantian mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap berharap, tetap membuka hati.